Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau biasa disingkat sebagai TMGB. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rahmati Evitasari. Saya akan mengampu mata kuliah TMBG dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 atau sampai nanti UTS. Setelahnya, pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 atau sampai UAS, teman-teman akan belajar dengan Pak Suhendra. Jadi mata kuliah ini, TMBG, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan konsep atau teori di bidang keteknik kimiaan. Jadi di sini kalian akan belajar tentang sejarah minyak bumi, komposisi minyak bumi, klasifikasi, sifat fisis, dan cara pengukurannya, hasil-hasilnya apa aja atau produknya apa saja, bagaimana mengolahnya, dan juga bagaimana merecovery minyak bumi yang belum terekstrak. Jadi materi perkuliahannya di pertemuan pertama sampai ke-7 atau sebelum UTS. Yang pertama atau minggu ini kita masih di kontrak perkuliahan atau ini yang sedang saya presentasikan. Kemudian minggu depan kita akan mulai ke materi. Yang pertama adalah sejarah dan dasar proses. Kemudian komposisi minyak bumi direncanakan 2 pertemuan. Kemudian klasifikasi minyak dan gas bumi. Dan juga produk-produk minyak dan gas bumi. Yang terakhir atau minggu 7 adalah presentasi atau pengumpulan tugas. Jadi untuk pengumpulan tugas atau presentasi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di WhatsApp group. Setelahnya, setelah UTS, pertemuan 8-14 dengan Pak Hendra, teman-teman akan belajar mengenai uji minyak bumi, sifat fisisnya, bagaimana pembuatan aditif dalam proses pengolahan minyak bumi, kemudian proses-proses pengolahan minyak bumi dan juga proses oil recovery atau enhanced oil recovery. Jadi bagaimana mengambil minyak bumi yang belum bisa keluar secara alami. Minggu ini saya sudah memberikan Google Form untuk survei mata kuliah TMBG. Hasilnya ada 42 respon, belum semua, tapi saya anggap sudah mewakili karena sudah saya tunggu sampai hari Jumat. Yang pertama, platform pembelajaran apa yang akan digunakan di dalam perkuliahan ini? 97% memilih untuk menggunakan Google Classroom, jadi nanti akan kita gunakan Google Classroom. Kemudian untuk diskusinya, pilihan waktunya sesuai dengan jadwal Simeru, 71%, jadi nanti akan kita laksanakan sesuai jadwal Simeru. Jadi kelas A hari Rabu, kelas B hari Kamis. Nanti tidak 2 jam full, jadi nanti akan dilaksanakan diskusinya di Google Classroom. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian, pembelajaran atau materi pembelajaran akan diberikan dengan video, karena ada 62% memilih untuk dengan video, 19% dengan modul, dan 19% tatap muka. Jadi nanti saya akan ambil pilihan yang paling banyak yaitu dengan materi video. Dari hasil survei yang tadi, saya putuskan bahwa pelaksanaan perkuliahan secara daring dilaksanakan secara asinkron atau tidak tergantung dengan jadwal, kecuali untuk diskusi. Jadi diskusinya nanti hanya membahas tentang topik tertentu. Perkuliahan akan dilaksanakan melalui Google Classroom, jadi akan saya berikan link untuk akses Google Classroom-nya. Dan bagaimana dengan penilaiannya atau asesmen di perkuliahan TMBG? Yang pertama ada kehadiran. Jadi untuk kehadiran, teman-teman tinggal klik hadir di Google Form yang saya berikan dengan waktu 1 minggu. Jadi ada waktu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalian bisa isi Google Form untuk bukti kehadiran. Kemudian untuk materi,
juga akan saya berikan dalam format video yang akan saya upload di YouTube channel saya. Jadi nanti video akan saya berikan di hari Senin. Nah, jadi hari Senin itu akan saya keluarkan ke form untuk kehadiran, materi, dan juga kuisnya. Jadi materinya nanti lewat video di YouTube, tetapi mahasiswa memiliki kewajiban untuk menonton atau memperhatikan video yang saya berikan. Jadi sesuai dengan survei yang tadi sudah kalian pilih sendiri, kalian juga harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Jadi saya wajibkan mahasiswa untuk melihat video YouTube saya, dan saya tidak akan memberikan materi PDF-nya sampai nanti di akhir perkuliahan. Jadi nanti di selesai perkuliahan baru akan saya berikan materi PDF-nya. Jadi wajib melihat di YouTube-nya dulu. Kemudian untuk memaksa kalian belajar, saya akan memberikan post-test atau kuis yang juga kalian bisa akses dalam waktu 1 minggu. Jadi hari Senin saya keluarkan kehadiran, materi, dan juga kuis yang bisa kalian akses dalam waktu 1 minggu. Dan karena waktunya adalah 1 minggu, saya tidak akan memberikan toleransi keterlambatan untuk kehadiran maupun post-test. Jadi kalau sudah lebih dari 1 minggu, nilainya tidak akan saya terima. Walaupun hari Senin atau hari Minggunya tetap tidak akan saya terima. Jadi harus terlaksana dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk penugasan, nanti bisa presentasi atau makalah kita diskusikan lebih lanjut. Dan diskusi perkuliahan nanti akan saya berikan sebuah topik mengenai minyak dan gas bumi, dan kalian menanggapi topik yang saya berikan. Jadi diskusinya ini nanti lewat tab diskusi yang ada di Google Classroom. Jadi nanti tinggal mengetik saja. Dan mengapa harus ada diskusi perkuliahan? Jadi biar ada feedback atau ada interaksi antara kita, antara saya dengan teman-teman mahasiswa di dalam perkuliahan ini. Nanti perkuliahan ini jadi diskusi secara sinkron, jadi sesuai jadwal yang ada di Semeru, dan saya berikan waktu selama jadwal Semeru, jadi 50 menit kali 2, 110 menit. Jadi saya memberikan topik, teman-teman menanggapi, dan saya juga bisa menanggapi jawaban dari teman-teman semua. Kemudian untuk aspek penilaian, UAS dan UTS ada 30%, tugasnya 20%, keaktifan atau diskusi ada 5%, kuisnya atau post-test tadi 10%, kehadiran 5%. Jadi teman-teman mahasiswa memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap aspek penilaian. Dari UAS, tugas, keaktifan, kuis, dan kehadiran. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, ya nanti nilainya God who knows. Sorry, referensinya belum saya pakai. Jadi ini untuk penilaiannya. Kemudian saya jelaskan sedikit mengenai skenario perkuliahan. Jadi apa itu skenario perkuliahan? Jadi guiding apa saja yang teman-teman pelajari di sebuah materi setiap pertemuannya. Misal pada pertemuan kedua belajar tentang sejarah dan dasar prosesnya. Jadi di sejarah dan dasar proses apa aja sih yang harus dipelajari? Teman-teman harus paham tentang sejarah pengolahan minyak bumi dan juga dasar pengolahan minyak bumi. Kemudian di pertemuan ketiga, komposisi minyak bumi. Apa saja sih yang harus teman-teman pahami? Jadi yang harus teman-teman pahami adalah apa saja komposisinya, kompleksitasnya, kemudian komposisi alkana, non-alkana, hidrokarbon, dan non-hidrokarbon ya. Dan seterusnya sampai pertemuan 6. Jadi ini adalah guiding kalian untuk mempelajari materinya. Sudah semua saya berikan. Untuk referensi nanti saya berikan di di WhatsApp grup langsung saja. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan, ada yang masih belum paham tentang kontrak perkuliahan TMBG, teman-teman bisa menanyakan langsung di WhatsApp grup masing-masing kelas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.